Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Susanti, NIM 23140225, Prodi PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dari dosen Ibu Febrianti Yuli Satriani SPDI MPD. Materi kali ini yaitu pengolahan informasi dan teori pembelajaran kognisi. Yang pertama, model pengolahan informasi. A. Penyimpanan informasi. Penyimpanan informasi merujuk pada tempat di mana informasi disimpan. Pada umumnya, ruang penyimpanan informasi terdiri dari 3 macam memori, seperti perekam sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. B. Proses kognitif. Proses kognitif adalah kegiatan mental yang membantu informasi untuk dikirim dari suatu memori ke memori yang lain. Proses kognitif terdiri dari berbagai proses seperti perhatian, persepsi, repetisi, pengkodean, dan pemanggilan kembali. C. Kognisi eksekutif atau informasi. Kognisi eksekutif memelihara penyimpanan informasi dan proses kognitif agar dapat bekerja dalam harmoni selama proses pengolahan informasi. Kognisi eksekutif memiliki kualitas individu, mengendalikan pembelajaran individu, dan mengarahkan proses kognitif yang disebut dengan perhatian, persepsi, dan repetisi, pengkodean, dan pemanggilan kembali dengan informasi kognisi individu. Selanjutnya, memori kerja, long term and memory. Memori kerja mengacu pada bagian memori manusia yang didedikasikan untuk memproses dan memanfaatkan informasi sementara atau jangka pendek. Memori kerja mempunyai kapasitas yang sangat terbatas dan informasi hanya disimpan sementara. Istilah memori kerja pertama kali diperkenalkan oleh Miller et al. 1960. Long-term memory. Long-term memory merupakan tipe ingatan yang dapat menyimpan informasi dengan jumlah yang sangat banyak dan cenderung menetap secara permanen. Long-term memory terbagi menjadi 2 jenis, yakni yang pertama, memori eksplisit, deklaratif, informasi yang secara sadar dikumpulkan untuk kemudian dapat dikomunikasikan. Yang kedua, memori implisit, non-deklaratif, perilaku yang dapat dipengaruhi oleh pengalaman terdahulu. Memori ini terdiri dari prosedural memory, ingatan mengenal keahlian, pengkondisian klasik dan priming, short RAM memory. Short RAM memory yang juga dikenal sebagai memori primer atau aktif merupakan informasi yang sedang kita sadari atau pikirkan. Yang pertama, pengelompokan chunking. Pengelompokan merupakan metode yang digunakan untuk menambah unit yang dapat diingat pada short-term memory dengan mengelompokkan item agar dapat diingat sebagai item tunggal. Yang kedua, pengulangan repetition. Dengan cara pengulangan, informasi yang ada pada short-term memory bisa bertahan lebih lama dan bahkan tanpa batas waktu. Pengulangan dapat dilakukan dengan lisan maupun visual. Yang ketiga, selanjutnya yaitu cara mengajarkan strategi meningkatkan kapasitas dan kualitas memori. Memori dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan alat dan teknik yang tepat di kelas dan secara umum. Di antaranya, A. Menghubungkan pelajaran baru dengan pengetahuan sebelumnya. B. Istirahat otak. C. Pelajaran multisensori. D. Mintalah siswa mengerjakan materi pelajaran. E. Rutinitas dan daftar kegiatan. F. Melakukan inventarisasi gaya belajar. G. Cobalah permainan dan pelatihan otak. Selanjutnya, strategi belajar efektif dan
bagi siswa bermakna. Strategi belajar efektif adalah pembelajaran yang aktif, interaktif, kreatif, edukatif, dan menyenangkan. Untuk terjadinya pembelajaran tersebut dibutuhkan pemilihan strategi pembelajaran yang tepat. Strategi pembelajaran mengandung rentetan aktivitas yang dapat dijadikan pedoman petunjuk umum agar kompetensi sebagai tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kali ini, para ahli telah merumuskan beberapa model pengolahan informasi, model pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas yang terkait dengan kegiatan proses atau pengolahan informasi untuk meningkatkan kapabilitas siswa melalui proses pembelajaran. Model pengolahan informasi terdiri dari 3 elemen penting, yaitu penyimpanan informasi, proses kognitif, dan kognisi eksekutif.